Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru dari SDN Sukoharjo 1, dari Namirono 1, dan dari Taruna 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pendidikan ini. Bapak Ibu, perkenankan saya Iis Prasetyanise, Ibu Sumini beserta Ibu Titin Agustin untuk mendiseminasikan aksi nyata budaya positif yang akhirnya bisa diterapkan di lembaga masing-masing. Namun sebelum acara mulai, perkenankan saya membacakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 1 sekaligus pembukaan acara, yang keempat doa atau penutup, yang kelima acara inti. Di dalam acara inti terdapat penyampaian materi dari saya sendiri Iis Prasetya, dari Bu Sumini dan Bu Titin Agustin, dan di dalamnya nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu diharap berdiri dan kepada yang bertugas dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita terima kasih. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 1 sekaligus pembukaan acara. Kepada
kepada Ibu Fitra Nuraini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan CGP dari SD Sukoharjo 1, dari Kecamatan Tanggul, dan juga dari Gamirono 1, Bapak Ibu guru peserta kegiatan diseminasi dari SD Sukoharjo 1 dan juga dari sekolah yang lain. Puji syukur alhamdulillah bahwasannya di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jember yang terdiri dari 3 peserta, yaitu yang pertama Ibu Sumini dari Gamirono 1, Ibu Titin Agustin dari Darian 4, dan juga Ibu Isra Setio dari Sukoharjo 1. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri dan tawadah kepada kita semuanya, yang patut kita contoh segala budi pekertinya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman CGP bertiga, yang mana dengan lolusnya CGP dan tentunya beliau menjalankan suatu proses kegiatan CGP yang mana nantinya kalau sudah selesai tentu akan menyandang jabatan atau sebutan guru penggerak dengan nilai yang memuaskan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesemangatan beliau bertiga ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan tentunya bisa mengimbaskan atau mendesimulasikan ilmunya kepada rekan-rekan yang lain yang tentunya sangat kita butuhkan untuk bisanya diterapkan di lembaga kita. Dan kebetulan mungkin dari anggota peserta diseminasi dari Gamirono belum hadir, dari jaringan juga ada ya Bu? Ada? Tidak ada ya. Jadi yang hadir ke sini cuma dari Gamirono, cuma 2 orang insya Allah ya. Mudah-mudahan masih dalam perjalanan dan bukan keselamatan. Monggo Bapak Ibu, apabila teman atau saudara kita yang sedang mengikuti kegiatan semacam ini, setidaknya kita memberikan dukungan dan motivasi. Tentunya kita juga tidak lepas dari beliau-beliau dan kita memang saling membutuhkan ya. Teman-teman kita di sini untuk mendiseminasikan hasil yang sudah diterima ditularkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga membutuhkan ilmunya yang nantinya juga akan bisa diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari Bapak Ibu dalam mengajar di sekolah. Mari kita dukung bersama-sama agar beliau bertiga ini bisa melaksanakan kegiatannya berjalan dengan lancar dan lulus dengan nilai yang sempurna. Nah, tentunya saya tidak akan berlama-lama menyampaikan pidato ya atau sambutan karena ini nanti
akan ada beberapa materi dari beliau bertiga, dan kami mohon Bapak Ibu tetap semangat bisa mengikuti kegiatan ini sampai acara selesai. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf manakala pada kesempatan ini rekan kita yang kebetulan di SD Sukoharjo 1 ini Bu Iis dan termasuk guru kami dalam menyediakan tempat dan sebagainya masih ada kekurangan, baik itu kekurangan dalam hal penampilan ruangannya, dan juga mohon maaf pula mungkin ada hal-hal dari sikap dan tutur kata dari kami dan juga teman-teman kami yang ada di sini, ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan tetap semangat, semoga bisa meraih kesuksesan baik untuk CGP-nya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian, pada kali ini acara diseminasi aksi nyata budaya diseminasi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember pada kali ini dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Ulum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin yang mulia Islam. Al-Fatihah. Ya Rabbana alhamdu wa la yanbaghi li jannati Allahumma warzuqna min khairin rizqin Allahumma fa'alna fina annaka ma'ana Allahumma ja'alna khairan min al-akhirati wa sharri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka wa bihamdika wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya di mana kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi dari saya Bu Titin beserta Ibu sendiri. Terima kasih Ibu Sumini. Mohon izin Bapak Ibu, kami sepanjangnya berdiri di sini di depan panjenengan semua. Itu tugas kami adalah mendiseminasikan budaya positif yang nantinya harapan kami para CGP dan para BBDP kita bisa mempraktekkan, kita bisa menerapkan hal itu di lembaga kita masing-masing, termasuk di lembaga saya sendiri. Karena kebetulan saya sendiri bukan dari Kecamatan Bangsal, saya di sini adalah orang asing, namun tidak menutup kemungkinan kami di sini berbagi ilmu dan juga sharing. Nanti apabila dari kami juga kurang pemaparan materinya dan panjenengan, saya yakin lebih banyak pengalamannya karena di sini banyak ibu senior ya. Mohon izin ibu-ibu dan bapak, saya akan memulai untuk memaparkan materi selanjutnya. Ada 5 posisi
kontrol, 5 posisi kontrol yang ada pada diri manusia. Bukan yang itu Bu istilah tolong yang video yang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, mari kita simak 5 posisi kontrol ini. Mungkin ini juga pernah kita alami di sekolah kita masing-masing. Monggo Bu Iis. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. Buwit ini. Buwit ini. Beraninya jawab. Sudah terlambat. Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kontrol yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Wis. Aduh, kena neh. selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Nunggu Sri Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Rada sabar Bu. Rada sabar ini Bu. Maaf Bu, maaf sekali. Ini posisi kontrol yang ketiga. Teman ini tidak kita banget loh. Naren itu kayak dablek. Mungkin menurut kita juga seperti itu ya. Ekspresinya juga gitu. Terlambat lagi. Buwit malah dong. Oh, ini buwit ini. Jadi saya Ada yang selengean gitu ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu rada anu Pak. Kan konco. Terlambat sih. iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Gading Bu. Kamu ini ada-ada saja. Konco Bu. Buwit. Monitor. Pemantau. Dinceng tok yo iki Naren. Balik neh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Lanjut yang kelima dan yang terakhir. Sama dengan ibu, Pak. Aku kayak sebagai apa? Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Lo sabar sih, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Tak muridnya awake dhewe dijak ngene. Gimana, Bu? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Tidak. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, video yang sudah kita lihat tadi itu adalah video terkait dengan kita sebagai pendidik, sebagai guru memiliki kelima posisi kontrol tersebut. Jadi saya sebagai pendidik juga mungkin pernah melakukan di antara kelima itu. Panjenengan juga sama saya rasa. Moga Iris pertanyaan yang selanjutnya, Bapak Ibu, apakah pernah berada pada posisi kontrol yang seperti di tayangan tadi? Pernah. Posisi yang seperti apa yang pernah jenengan lakukan kepada murid panjenengan? Jujur nih, jujur. Jadi penghukum pernah. Jadi penghukum pernah kan? Ya, Apa Ibu? jadi teman pernah tapi jarang ya. Jarang. Awian murah nih. Nah. Terus pemantau ya. Apakah kita pernah berada di posisi manajer? Iya, kayaknya nggak pernah. Semoga nanti setelah panjenengan melihat video tadi, paradigma kita, pemikiran kita, mindset kita berubah dari posisi penghukum, teman, berubah menjadi posisi manajer. Bapak Ibu, saya rasa ini waktunya sudah siang, kayaknya ngantuk semua ya. Saya ingin panjenengan berdiri semua. Ayo, monggo dalam hitungan ketiga berdiri 1, 2, 3. Jadi saya mau mengadakan yel-yel di sini ya, speaking dulu sebentar, okay? Kalau tadi Bu Sumi ini Bu Iis yel-yelnya sudah bagus-bagus, saya sederhana saja yel-yelnya, asalkan semua badan juga ikut bergoyang, okay? Jadi tepuk semangat, okay? Saya contohkan, tepuk semangat, ini, semangat, ya, baru semangat.
Jadi kita buat semua bergoyang dulu. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 posisi kontrol. Jadi ada yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi pada 5 posisi kontrol ini sudah pernah atau sering kita lakukan pada murid kita. Bahkan tanpa kita tahu alasannya, ketika murid kita melakukan kesalahan, kita langsung menjudge, kamu salah, kamu hari ini terlambat, besok kamu tidak usah masuk ke kelas sampai jam sekian. Itu adalah posisi penghukum. Jadi kita harus mengerti kebutuhan murid, kita harus benar-benar tahu apa alasan mereka supaya kita benar-benar menjadi pendidik yang sejati. Next. Baik, Bapak Ibu, di situ ada posisi kontrol. Kenapa di situ ada identitas gagal, di situ ada identitas berhasil atau sukses. Pada posisi kontrol yang penghukum, ini adalah kata kuncinya. Seperti yang kita lihat pada video tadi, posisi penghukum, nada bicara guru lebih keras, ya, lebih tinggi, marah. Itu adalah biasanya guru tersebut dia menghardik, dia menunjuk-nunjuk, dia menjudge. Secara tidak langsung dia menyakiti, bahkan dia menyindir murid kita. Kita tidak mau tahu apa yang murid kita rasakan. Yang penting kita sudah mengeluarkan emosi kita. Kan nggak nih kalau kita sudah kadang marah sama murid kita. Jadi kata-katanya di situ, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan. Jadi di situ ada ancaman, di situ ada kata-kata yang membuat anak itu merasa terzalimi, bahkan sebelum guru itu bertanya. Kemudian hasilnya pasti murid kita nanti memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu kalau kita berada pada posisi kontrol penghukum. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi terkadang Bapak Ibu, ketika anak itu lulus, murid kita lulus, semua sikap kita, semua kata-kata kita ada satu yang dikenang oleh mereka. Minimal satu kata yang dikenang oleh mereka. Seperti saya dulu. Saya itu dulu nangisan, saya nangisan ketika dihujat, ketika diolok-olok, dicaci maki, saya nangis. Ada guru saya masuk, beliaunya sudah purna sekali. Jadi beliau masuk, Bu, Titi menangis. Malah biasa itu nangisan cengeng. Sampai sekarang saya itu teringat kenapa beliau tidak bertanya kenapa saya menangis, kenapa beliau tidak merangkul saya, kenapa beliau tidak memberi motivasi saya. Padahal ketika murid itu menangis, pasti mereka punya alasan untuk itu semua. Kan tidak mungkin tiba-tiba tidak ada apa-apa kayak Bu Isari, kalau nggak melihat video nggak mungkin menangis kan ya. Pasti ada alasan di balik semua itu. Maka kita sebagai guru harus benar-benar menjaga sikap, menjaga omongan kita, menjaga tingkah laku kita, karena kita akan dikenang oleh murid kita sampai kapanpun, sampai tua sekalipun. Jadi tidak hanya nanti kalau punya anak, misalkan saya punya anak, di sekolah saya dulu, jangan di kelas itu nak ada begitu. Nanti kamu dimarahin, nanti kamu diomelin. Pasti ada wali murid yang seperti itu. Di kelas A saja itu muridnya enak, gurunya sabar, gurunya ngayomin, gurunya telaten. Adakah yang seperti itu di sekolah kita? Adakah terkadang wali murid yang merasa takut anaknya itu tidak dididik dengan semestinya? Itu yang perlu kita introspeksi dulu. Nah, kita
beranjak yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Seperti yang diucapkan tadi pada video, bahwa guru dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu nadanya lebih lembut, dia lebih melas, lebih mengambil nada yang rendah supaya anak itu sadar. Tetapi pada pembuat merasa bersalah ini, anak-anak juga nantinya akan menyangka, alah, Bu itu macam melas. Ya udah nanti saya tak bolos lagi. Ya udah nanti saya nggak sekolah lagi. Ya udah nanti saya terlambat lagi. Itu kalau kita membuat merasa bersalah. Jadi di situ nanti dampaknya pada murid pasti mereka merasa rendah diri, karena dengan kita mengatakan hal-hal yang membuat anak tersebut itu merasa bersalah, dia pasti merasa saya tidak akan ada gunanya. Karena kehadiran saya, Bu Guru dimarahi oleh kepala sekolah. Karena tingkah laku saya, guru tersebut tidak boleh mengajar di kelas saya lagi. Itu dampak pada murid. Selanjutnya sebagai teman. Nah ini terkadang kita yang dilema. Kita bisa menjadi sebagai teman karena satu, kita kasihan pada anak tersebut. Kedua, saya dulu itu ya pernah ada murid saya itu tidak bisa baca, sama sekali tidak bisa baca kelas 4. Tapi anaknya itu rapi, nurut, wangi, baunya molto itu tiap hari itu wangi terus. Bajunya tidak seperti anak yang dia cowok. Kemudian ketika rapat di sekolah, kepala sekolah bilang, Bapak Ibu, monggo siapa yang tidak dinaikkan di kelas panjenengan semua. Semua angkat tangan. Ada beberapa yang tidak dinaikkan. Kelas 4, kebetulan saya waktu itu megang kelas 4B, jadi saya ditanya oleh kepala sekolah, Bu Titin, yang tidak dinaikkan kelas 4 siapa? Saya bilang saya naikkan semua. Yakin jenengan naikkan semua? Saya yakin. Kenapa? Karena ada satu yang tidak bisa membaca. Beliau tahu kalau di kelas itu ada satu yang tidak bisa membaca. Tapi saya mengatakan kepada kepala sekolah bahwa nilai akademik itu bisa didapat, tetapi kesopanan, tetapi yang rapi dan dia patuh, tidak pernah bolos, itu merupakan penilaian yang lebih untuk guru. Jadi kita tidak serta-merta, oh anak ini pintar karena dia ranking 1, tetapi dia kadang disuruh gurunya nggak mau, kadang dia terlalu menggunjing teman-temannya. Itu sudah menjadi penilaian buat kita. Jadi waktu itu kebetulan si A saya naikkan semua. Monggo, kalau Bapak Ibu ada yang merasa tidak sependapat dengan saya, silahkan angkat tangan. Ada satu yang tidak sependapat karena beliau merasa nanti di kelas 5-nya berat karena dia tidak bisa membaca. Kemudian saya bilang, tidak bisa membaca bukan belum bisa membaca, itu adalah dua kata yang berbeda. Artinya beliau dari kelas 1, 2, 3, bukan saya menyalahkan gurunya, tetapi dengan karakter anak seperti itu seharusnya dia mendapatkan pendidikan yang lebih di luar jam pelajaran. Artinya kita bisa private ya, kita bisa ngelesi anak tersebut. Dan itu sudah saya lakukan sampai jam 3. Dan alhamdulillah anak itu sudah berkata bisa. Hanya tinggal meneruskan saja, masa guru kelas 5 tidak bisa. Gitu. Kalau panjenengan tidak bisa, berarti jenengan tidak usah jadi guru kelas SD, jenengan langsung saja ke guru kelas SMA. Karena di situ sudah matang semua kan. Kalau guru kelas saja, memang kita akan mengayomi anak-anak, memang kita harus telaten kepada anak-anak. Jadi ternyata pemikiran saya itu disetujui oleh kepala sekolah bahwa untuk si A ini, karena dalam segi apapun dia tidak pernah bolos, sampai sakit sekalipun dia masuk. Pernah dia itu sakit muntaber, dia masuk. Sampai kita ngantarkan ke rumah, dia nggak mau, nggak Bu, saya mau sekolah saja. Itu satu penilaian buat saya yang benar-benar harus kita harus kita menjadi prioritas, bahwa kita tidak semata-mata sebagai guru hanya menilai angka saja, hanya menilai hasil belajar saja kepada siswa.
Itu Bapak Ibu. Jadi ini teman. Teman ini nanti posisi kita sebagai teman itu dampak pada murid kita itu nanti mereka akan lemah, akan bergantung pada diri kita. Aduh, ada Bu Titin, aduh ada Bu Diva, nanti saya pasti dibelain, nanti pasti absen saya ditulis titik. Gak apa-apa, saya tak bolos. Itu kalau kita berada di posisi teman. Menurut kita itu baik, karena kita menutupi aib murid kita ya. Tetapi dampak pada murid, mereka malah lebih bergantung pada kita sendiri. Sekarang yang keempat, yaitu posisi pemantau. Nah, dalam posisi pemantau ini, guru itu mengatakan peraturan dan konsekuensi atas apa yang telah murid itu lakukan. Jadi dampaknya pada murid, dia nanti akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Itu kalau kita pada posisi pemantau. Yang kelima ini adalah posisi manajer. Posisi manajer ini itu dengan cara kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di situ ada satu alasan mereka berbuat kesalahan. Kedua, membuat mereka merasa oh iya, sadar ternyata saya ini di sekolah kewajiban saya seperti ini dan seperti ini. Itu kalau kita berada di posisi manajer. Dampaknya pada murid apa? Mereka bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Bagaimana cara memperbaiki dirinya ke depan supaya contoh tadi kasusnya adalah terlambat ke sekolah. Gimana cara saya supaya tidak terlambat ke sekolah? Oh, nanti saya minta bangunin ibu. Oh, kalau ibu tidak ada, saya nanti minta bangunin kakak. Oh, kalau kakak nggak ada, nanti saya ngidupin alarm. Itu adalah cara kita memperbaiki diri kalau kita sebagai guru berada di posisi manajer. Next. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah posisi kontrol yang terbaik bagi murid? Monggo. Manajer. Sudah ngantuk? Manakah posisi kontrol yang terbaik bagi murid? Kita sebagai guru berada di posisi manajer. Iya, itu adalah posisi terbaik bagi murid. Dampaknya juga besar nanti pada murid. Pada kita juga sama. Kita juga akan dikenal baik oleh murid kita. Jadi pada posisi manajer ini, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman seperti yang kita harapkan. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, pastinya kita menginginkan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman, yang menyenangkan bagi murid. Next. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu tahu, saya saja awal membaca sekilas terkait dengan segitiga restitusi ini. Apa sih segitiga restitusi? Yang saya tahu adalah segitiganya. Karena dulu dari zaman SD sampai kita kuliah, sampai kita menjadi guru, ini sudah menjadi makanan kita segitiganya. Tetapi restitusinya itu apa? Monggo angkat tangan Bapak Ibu. Apa sih restitusi itu? Monggo, siapa yang bisa angkat tangan? Monggo Ibu. Keadaan siswa. Keadaan siswa. Laras, satu lagi. Ya Bu. Karakteristik siswa. Karakteristik siswa. Satu lagi. Peran guru. Peran guru. Jadi segitiga restitusi kita lihat Bu Inis. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
menurut Dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Ini adalah contoh atau alur langkah-langkah segitiga restitusi. Benar sekali, ini adalah bangun datar segitiga. Tetapi dalam segitiga restitusi ini ada beberapa langkah kita sebagai guru untuk menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pasti panjenengan mikir apa sih menstabilkan identitas itu, apa sih kok ada validasi kebutuhan. Nanti setelah ini akan ada tugas buat panjenengan untuk bermain peran di depan. Jadi ada satu yang berdiri sebagai murid, ada satu yang berperan sebagai guru, biar kita nanti tahu. Kalau kita tidak mengalami langsung, hanya lewat materi saja, nanti kita tidak akan tahu. Jadi Bapak Ibu, ada 3 langkah ketika kita mengalami atau ada kasus di sekolah kita. Contoh, ada anak di dalam kelas itu makan ketika mereka melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi apakah itu boleh atau tidak boleh makan di dalam kelas? Itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah panjenengan buat. Kalau panjenengan membuat kesepakatan untuk makan nanti pada jam istirahat, maka makan di dalam ruang kelas berarti itu tidak diperkenankan. Artinya kita bisa memanggil anak tersebut, kita bisa melakukan langkah restitusi ini dengan cara memanggil yang bersangkutan. Nanti ada video contohnya, panjenengan bisa lihat dan bisa simak nanti. Jadi kalau pada menstabilkan identitas, next please. Nah, ini pada menstabilkan identitas yang atas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, anak tadi makan di dalam kelas. Kita sebagai guru langsung, kamu ngapain makan? Kan sudah tahu hari ini adalah pelajaran matematika, jadi kamu tidak boleh makan di dalam kelas. Pasti kalau kita lagi emosi kayak gitu. Tetapi itu benar atau kurang benar Bapak Ibu? Kurang pantas dan kurang benar. Jadi kita bisa memanggil atau merangkul anak tersebut keluar dari kelas untuk kita bicarakan dulu. Jadi di situ ada kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Artinya anak tersebut tidak terhakimi dengan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Pasti mereka punya alasan, mungkin karena mereka tidak makan di rumah. Oke. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika kita melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Di dalam validasi kebutuhan ini, itu ada kata-kata guru bisa melakukan kata-kata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukannya lagi kan?
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Next. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini guru dengan menanyakan keyakinan ini, maka anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah-langkah restitusi ketika kita ada kasus di sekolah. Nah, ini adalah contoh kasus Bapak Ibu, atau untuk mengobati rasakan untuk panjenengan. Ada contoh kasus, bisa dibuka Iris yang di video berikut tadi. Nanti mungkin panjenengan bisa mempraktekkan ini di sesi terakhir ya. Ini kebetulan di sekolah saya sendiri. Ini saya merancang kasus ini agar nanti bisa dicontoh atau ditiru oleh guru-guru yang ada di sekolah. Langsung ke yang terakhir. Kasus yang pertama saja. Oh iya. Ini adalah contoh kasus yang pertama. Dari awal dari ini adalah langkah menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai guru, kita bisa tanyakan dulu apa yang menjadi kesalahan anak tersebut. Jadi biar mereka sendiri yang tahu kesalahannya apa. Ada kata kunci, pasti manusia pernah melakukan kesalahan. Kami juga sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah yang ketika kita memanggil anak tersebut. Sudah habis, nanti kalian kurang lama. Sudah Bapak Ibu, itu adalah contoh ketika kita menangani masalah di kelas atau di sekolah. Pasti Bapak Ibu banyak sekali kendala-kendala atau kasus-kasus yang terjadi, baik itu yang jenengan bisa mengatasi sendiri atau yang panjenengan semua belum bisa dan membutuhkan bantuan dari kepala sekolah atau rekan sejawat. Tetapi pada kasus yang bisa kita sikapi atau bisa kita pecahkan dengan langkah segitiga restitusi ini, itu akan membantu kita semua sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Bapak Ibu, ini saya ada contoh kasus. Monggo tentukan siapa yang bisa berperan sebagai murid dan berperan sebagai guru. Jadi nanti monggo panjenengan ke depan untuk, karena ini di sini sudah ada dialognya, jadi mungkin panjenengan nanti bisa membaca ini dan perankan sebagai contoh bagaimana kita sebagai guru menggunakan langkah segitiga restitusi ini. Monggo, siapa? Siapa? Bu Eka, monggo. Pak Sarul muridnya, monggo.
Enggak pernah bisa. Yang masih semangat, Bu. yang masih semangat karena waktunya sudah jam sekian ini. Waktu-waktunya untuk monggo kita cairkan dengan kita bermain peran. Jadi ini bisa dicontohkan kepada murid kita strategi model pembelajaran bermain peran ini supaya mereka bisa memahami secara langsung. Jadi pembelajaran tersebut bisa lebih bermakna. Monggo siapa? Bapak Ibu. Monggo Bu Diva dengan Pak Sarul. Monggo. Ada ini nih, ada catatan. Baca teks, ada teks. Bapak Ibu menyimak ya. Kurang paham saya. Oh, enggak apa-apa, Bu. Di sini enggak ada salah benar, Bu. Ini ceritanya si Pak Sarul datang terlambat ya, Bapak Ibu. Monggo. Bu Diva sebagai gurunya, Pak Sarul sebagai muridnya. Selamat pagi, Mas Zahrul. Siang, Bu. Oh iya, siang Bu lupa ya Allah, Bu lupa ya. Terima kasih sudah diingatkan ya. Di sini Mas Zahrul, tadi Ibu mendengar laporan dari guru agama. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Bantu orang tuanya ngirim di sawah. Oh, bantu ibunya ngirim di sawah. Ya, jadi Teks datang terlambat itu termasuk perbuatan yang benar apa salah? Benar, Bu. Benar, kok benar? Misalnya ada bom, saya terlambatnya nggak kena bomnya, Bu. Gitu. Iya. Oh, salah, Bu. Salah. Ini salah, kalau di sekolah salah. Mas Zahrul, tadi Bu Diva dengar laporan dari guru agama, katanya kamu sering datang terlambat ya. Iya. Menurut pernyataan kamu, sudah berapa kali Zahrul datang terlambat? 177 kali. Waduh, banyak ya. Jadi sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Oh iya, baik. Jadi berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju. Ya, mari kita mencari solusi bersama-sama ya. Ya. Zahrul sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Zahrul kok datang terlambat? Bantu orang tuanya, Bu. Oh iya, bantu orang tuanya. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Tahu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Terlambat. Keyakinannya apa? Tentang disiplin. Iya, disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Sangat penting. Ya, sangat penting, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ini, Bu, saya sangat menyesal dari hati yang paling dalam. Nah, jadi Rizky, jadi Zahrul, sikap baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan mungkin membantu ibunya lebih pagi lagi. Iya, baik Rizky, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Diva dan Pak Sarul atau Pak Rizky ya, namanya Sarul Rizky ya. Tepuk tangan Bapak Ibu semua untuk Bu Diva dan Pak Sarul. Itu adalah contoh
Jadi kita tidak langsung menjudge, kita tidak bisa langsung menghukum, atau kita tidak bisa langsung ngata-ngatain murid kita, karena itu bukan pribadi dari seorang pendidik. Bapak Ibu, materi demi materi sudah kita lalui. Ada 6 materi yang kita dari awal sudah menyimak dengan penuh rasa hikmat dan ngantuk pastinya ya, karena waktunya sudah jam sekian. Jadi kita refleksi dulu, monggo Bapak Ibu, apa yang kita pelajari hari ini? Monggo, apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Budaya positif. Budaya positif, oke. Apa lagi? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa lagi? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Posisi kontrol. Posisi kontrol. Sudah? Paradigma baru. Jadi itu adalah materi-materi diseminasi kami yang sudah insya Allah kami paparkan seutuhnya ke panjenengan, dan manfaat apa yang panjenengan dapat dalam kegiatan hari ini. Monggo sampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Ini adalah sesi-sesi terakhir. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa saja yang panjenengan rasakan manfaatnya untuk kita setelah mengikuti kegiatan ini. Monggo. Terima kasih Bu Titin atas pemaparan materinya. Manfaat apa yang kita dapat dalam materi hari ini? Kita sebagai guru tentunya harus bisa menuntun dan mengemong peserta didik kita, sehingga kita tidak langsung menyalahkan apa yang terjadi di sekolah kita. Selain itu, kita juga bisa memposisikan kita sebagai manajer agar apa yang terjadi di kelas ataupun di sekolah kita bisa dilalui dengan kebijaksanaan. Jadi dengan belajar tentang segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, kita kedepannya bisa mengubah paradigma kita sebagai guru. Kita bisa mengubah paradigma menjadi paradigma baru yang bisa membuat murid kita merasa aman, nyaman berada di sekolah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Ini sudah mewakili Bapak Ibu untuk menyampaikan manfaat yang kita dapat dalam kegiatan hari ini. Nah, saya bertanya kepada panjenengan semua, apakah dengan diseminasi hari ini bisa mulai kita terapkan di lembaga kita masing-masing? Bisa. Insya Allah atau bisa? Bisa. Bisa atau bisa Bapak Ibu? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua kita berikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan semua kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, saya akan membacakan sedikit penguatan kita hari ini. Ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita lalui hari ini, yaitu budaya positif sekolah. Itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, nyaman, dan aman. Untuk mewujudkannya perlu adanya disiplin positif di sekolah. Salah satu cara menerapkan disiplin positif di sekolah yaitu melalui proses pembentukan keyakinan kelas. Ingat Bapak Ibu, proses pembentukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, bukan tata tertib kelas. Kita sudah berubah mindset, kita sudah berubah paradigma kita dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan pelaksanaan segitiga restitusi ketika kita mengalami kendala atau kasus yang ada di sekolah kita. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah saat ini merupakan core value yang masih perlu dilaksanakan dengan baik kepada siswa kita. Juga terdapat 5 posisi kontrol
kita berada di posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, agar kita bisa bijaksana dan menjadi pengayom dan penuntun pada murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu materi kita hari ini. Saya ada pantun Bapak Ibu. Sebelum acara kita mulai, kita ber-ice breaking dulu ya. Ice breakingnya begini. Nanti jenengan ikuti kata-kata saya. Selanjutnya jenengan tunjuk teman di sebelahnya. Kata-katanya begini. Saya mau bertamasya dan berlibur. Berliburnya jauh sekali. Saya ingin berlibur ke bulan. Untuk ke bulan, saya membutuhkan bekal. Bekal yang saya bawa cukup banyak sekali. Di antaranya makanan. Makanan yang saya bawa kebetulan di rumah banyak ikan. Jadi saya ke bulan membawa ikan. Monggo Bu Titin. Saya lanjutkan ya, Bu Iis. Saya bertamasya ke bulan nanti dengan membawa tas. Saya mengajak Bu Sumini. Monggo Bu Sumini. Terima kasih Bu Titin, karena saya diajak Bu Titin bertamasya ke bulan, maka saya ke bulan karena saya takut kelaparan, saya bawa sosis. Dan di sini ternyata kalau orang bertiga kurang rame, maka saya mengajak ke bulan dengan Mbak Diva. Monggo Mbak Diva. Ya, saya sudah punya teman 2 ke bulan, Bu Titin sama Bu Sumini. Nah, sekarang Bu Diva, apa bisa juga pergi ke bulan Bu Diva? Iya, pergi ke bulan itu memang menyenangkan kalau bersama-sama. Kalau sendirian sepi di sana Bu. Iya betul. Nah, jadi kan sudah ada 2 orang. Iya. Di sini saya sudah diajak sama Bu Sumini dan saya akan sekarang saya akan mengajak terbang lagi ke bulan dan saya membawa es di sana Bu. Kayaknya di sana itu pasti akan haus dan ya bawa plastik saya sendiri ya, bawa plastik saya ke sana. Iya, tapi maaf deh Bu Diva. Bu Diva tidak bisa pergi ke bulan bawa es. Kenapa Bu? Karena di bulan itu nanti leleh esnya. Iya, jadi Bu Diva mau mengajak siapa ini? Saya ngajak Pak Farhan ke sana. Ya, monggo Pak Farhan. Saya ajak ke bulan Pak Farhan. Ke bulan ya Bu ya? Ya, betul. Bawa apa aja tadi? Tadi saya membawa ikan karena takut kelaparan di sana. Bu Sumini bawa sosis. Bu Titin tadi bawa tas. Ada bawa ikan, ada bawa sosis, ada bawa Ya. tas. Itu kalau di bulan ada kompornya Bu ya? Ya. Nah, gasnya kebetulan nggak ada Bu ya. Maka dari itu saya mau mengajak Atawun biar bisa bawa gasnya ke bulan ya. Loh Pak Farhan ke bulan bawa apa? Kalau ke bulan saya bawa kapak Bu. Kapak. Takutnya nanti di sana ada makhluk lain ya. Iya. Buat jaga-jaga. Iya. Tapi mohon maaf Pak Farhan, kalau Pak Farhan ke bulan bawa kapak, kita tidak bisa mengajak. Monggo, yang lain. Atawun monggo yang Atawun. bawa biji. Monggo Pak Bawan. Tadi ada Bu Sumini, Bu Titin yang bisa saya ajak ke bulan.
bulan. Namun Bu Diva sama Pak Farhan tidak bisa saya ajak ke bulan. Monggo Pak Jarul mungkin. Kira-kira saya diajak ke bulan ini. Kalau Pak Jarul bawaannya sesuai, saya bawa ke bulan. Oh, karena di bulan nggak ada kalender, jadi saya bawa kalender supaya bulannya tambah banyak di tanggal 12. Jadi saya ke bulan membawa kalender supaya di sana tahu, oh sudah berapa bulan di sana ya. Oke. Oh begitu. Ya. Tapi mohon maaf Pak Zarul, saya tidak bisa membawa jenengan ke bulan membawa kalender. Mungkin jenengan bisa bawa yang lain. Oke, saya ke planet Mars saja kalau gitu. Saya mau persilakan kepada Bu Eni. Monggo Bu Eni. Monggo Bu Eni. Sepi ya ke bulan, kita cuma bertiga ini yang bisa ke bulan ini. Monggo Bu Eni. Untuk kami tadi Bu Is bawa apa? Bawa ikan. Ikan. Terus Ibu Bu Sumini bawa sosis. Bu Titin bawa tas. Titin bawa tas. Bapak Farhan. Pak Farhan, Bu Diva dan Pak Zahrul mohon maaf tidak bisa saya ajak ke bulan. Akhirnya saya ya mudah-mudahan ajakan dari Bu Iis dari Bu Titin saya bisa nyampe di sana ya. Nah, lumayan ya kan. Kalau saya membawa apa ya? Membawa beras saja untuk beras di sana ya. Takutnya nanti saya kelaparan. Iya. Tapi mohon maaf Bu Eni, kami tidak bisa membawa Bu Eni ke bulan membawa beras karena mungkin terlalu berat ya Bu Eni. Monggo yang lain, Bu Eni mau mengajak siapa? Saya mau ngajak siapa ya? Monggo Bu Supiani, mudah-mudahan bisa nyampe di bulan. Terima kasih Bu Eni. Karena Bu Eni nggak bisa dibawa, mudah-mudahan saya bisa dibawa ke sana. Monggo. Saya bawaannya singkat sekali, bawa hati. Bawa hati. Ya, bawa perasaan sama bawa pikiran saja. Yang bisa digunakan nanti di sana berpikir, atau mungkin yang dibutuhkan di sana lah Bu Is. Barangkali bisa diterima Bu Is. Mohon maaf Bu Suki, saya tidak bisa membawa Bu Suki ke bulan. Saya ingatkan lagi nih, tadi saya bawa ikan, Bu Sumini bawa sosis, Bu Titin bawa tas. Monggo, Bu Suk mau mengajak siapa ke bulan? Ini cuma bertiga loh Bu Suk. Biar tambah banyak. Monggo. Saya bawa Bu Sriwijaya itu Monggo, boleh. Bisa menunjukkan bawaannya yang cocok. Saya bawa gini aja. Semua sudah bawa semua ya. Begitu tadi katanya bawa tas. Bu ini bawa ikan, sedangkan Bu Sumini bawa sosis. Terus siapa yang mau makan? Iya. Saya bawa orangnya aja. Atau saya harus bawa waktu. Bawa waktu. Iya. Jadi berangkatnya kapan? Jadi nggak bawa waktu aja gitu. Alhamdulillah. Sesuai dengan nama saya Bu. Iya, Bu bisa saya ajak ke bulan Akhirnya teman kita bertambah satu. Mungkin Bu mau mengajak yang lain. Monggo. Wika, monggo Wika. Jadi karena duit ini Duit. maka kita beri tepuk jempol. Nggih, tepuk jempol. Monggo, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Monggo Wika ke bulan mau bawa apa ini? Terima kasih saya sudah diajak ke bulan. Bu, sebenarnya saya itu kalau ke bulan takut. Kenapa Wika? Karena saya takut ketinggian Bu. Tenang Wika, nanti kita naik pesawat tidak akan jatuh. Monggo. Kalau memang saya dipaksa untuk ikut, saya ke bulan mau membawa doa saja. Supaya nanti di sana saya bisa selamat sampai pulang. Dan saya berdoa lagi karena sudah membawa makanan semua. Semoga saya dikasih Bu, nggak kelaparan. Tapi mohon maaf Wika, kita sebelum berangkat ke bulan sudah mengadakan istighosah. Jadi kita sudah berdoa bersama.
bulan nggih. Oh, enggak apa-apa, Bu. Nggih. Mungkin Bu Farid bisa Bu Farid. ikut ke bulan. Monggo. Ini baru 4 orang loh ke bulan. Pesawatnya omplong-omplong ini. Bagaimana? Kalau semua yang ke bulan bawa makanan, saya mungkin Iya. nambahin makanannya. Bu. Iya apa? Kayaknya bakso enak, Bu. Bakso, nggih. Bakso, Bu Farid bawa bakso. Mohon maaf ya Bu Farid, di sana nggak ada mangkok Bu Farid. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengajak Bu Farid untuk pergi ke bulan. Mungkin bisa ropa. Monggo. Alhamdulillah. Hore. Nggih, monggo. Bu Sarapan ke bulan mau membawa apa Bu? Iya, terima kasih. Tadi kok ada yang membawa ikan. Iya. Kalau ikan itu biasanya gandenannya kan nasi. Nasi. Kalau tidak ada nasi, ikannya dimakan sama apa? Oke, jadi Bu Sarapan membawa nasi. Bu Sarapan kalau kita bawa nasi dari bumi dibawa ke bulan nanti bau. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bisa mengajak Bu Sarapan ke bulan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira deh dari pembawa kita ke bulan, saya bawa ikan, Bu Sumini membawa sosis, Bu Titin membawa tas, Bu Sri Buwit bawa waktu. Nah, kira-kira dari ice breaking kita itu apa? Cluenya apa? Kata kuncinya. Saya bawa ikan, Bu Sumini bawa sosis, Bu Titin bawa tas. Kira-kira apa kata kuncinya? Jumlah guru. Nggih, Bu Sumini. Untuk kata kuncinya itu adalah huruf dari nama kita, huruf depan dari nama kita. Nggih, betul sekali. Terima kasih Bu Sumini. Kenapa tadi saya tidak bisa membawa yang lain? Karena tidak sesuai dengan huruf pertama jenengan. Begitu nggih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita memasuki penyampaian materi, tapi sebelumnya perkenalkan dulu ini Bapak Wawan Rudianto sebagai fasilitator kita di CGP Angkatan 9 dan Bu Tuti Sri Rejeki sebagai pengajar praktek. Saya Iis Prasetyanise, Bu Suwini beserta Bu Titin Agustin sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Selanjutnya materi yang akan kami sampaikan itu ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan video berikut. Thank you.
Terima kasih videonya. Kira-kira dari video yang jenengan lihat, perasaan apa yang jenengan rasakan? Sedih bukan? Pilu. Terus apa lagi? Terharu. Mungkin kita sudah beberapa kali lihat video seperti ini. Saya sendiri melihat berulang-ulang, saya tetap terharu, menitikkan air mata. Ternyata dari video tersebut mungkin saya pernah melakukan seperti itu. Ternyata saya sangat berdosa sekali kepada anak didik kita. Dari pertanyaan dari video tersebut, apa kita pernah mengalami keadaan seperti tayangan tadi? Ya, tanpa disadari maupun tidak disadari. Kemungkinan kita melakukan hal yang sama, Nah, di sini ada kata-kata paradigma. Nah, apa? Yang pertama, hukuman dapat pertanyaan yang pertama, setuju apa tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Mungkin alasannya Bu Ika, kenapa? Karena tidak semua anak dengan diberi hukuman itu menjadi disiplin. Kadang ada beberapa anak yang kalau dikasih hukuman itu tambah bandel. Semakin kebal ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa Bu Su? Jenengan tidak setuju? Saya kira jawabannya itu tidak jauh dari Bu Ika. Hal yang apa yang kita lakukan seperti itu tidak akan merubah sikap anak. Bahkan menurut saya mungkin perlu dengan adanya pelukan kasih sayang dengan motivasi-motivasi positif. Begitu mungkin. Jadi menurut Bu Su, hukuman bentuk apapun yang namanya hukuman itu tidak setuju kita lakukan ke anak didik kita. Ngoten Bu Su. Yang ketiga, memberi hadiah atau iming-iming dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju apa betul? Setuju. Kenapa Bu Dika? Setuju. Ya, karena beberapa anak memang di dalam kelas itu biasanya memang ada anak yang unggul. Itu memang bisa kita kasih reward. Ya. Cuman reward ini tidak semata-mata hanya untuk yang berprestasi. Reward itu tidak harus berbentuk hadiah atau apa. Jadi bisa kita kasih reward seperti bintang atau kita kasih ucapan apa gitu. Anak kan sudah senang, apalagi kelas rendah ya, itu sangat senang sekali ketika kita kasih
reward saat dia mengerjakan sesuatu, kita nilai bukan dengan angka, kita nilai dengan huruf A plus. Nah, itu anak-anak sudah senang sekali. Nah, jadi tidak hanya dinilai atau dikasih nilai 170, itu biasanya akan dibanding-bandingkan. Jadi saya biasanya memberikan huruf seperti B plus, A plus, atau B min jika kurang. Nah, jadi anak bisa tahu, oh saya sekarang dapat B plus. Nah, berarti saya kalau ingin dapat A plus, berarti saya harus meningkatkan pembelajaran saya. Jadi anak-anak harus dikasih reward biar anak-anak itu bisa termotivasi juga. Jadi Bu Diva setuju ya dengan pemberian reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih Bu Diva. Jadi di sini perubahan paradigma itu merupakan perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu digantikan dengan cara yang baru dan berbeda. Menurut Kun Thomas tahun 1962. Nah, coba jenengan bersama teman bangku jenengan, yang satu mengepalkan tangan dan yang satu membujuk atau merayu temannya supaya membuka kepala tangannya. Jenengan rayu dengan kata-kata jenengan, dengan rayuan jenengan sampai temannya itu bisa membuka kepala tangannya. Monggo, bisa dimulai. Jenengan rayu sampai terbuka, dan yang mengepalkan tangan jangan kuatkan keinginan jenengan. Kalau mau dibuka ya silakan, kalau buatan ya silakan. Monggo. Monggo. Sudah. Coba dengan kata-kata. Ya Pak Busuk sama Bu Wit. Coba. Bu Wit yang mengepalkan, Busuk merayu Bu Wit. Bagaimana caranya Bu Wit itu membuka kepala tangannya, dan Bu Wit harus mempertahankan apa yang menjadi argumennya Bu Wit. Mau dikepalkan boleh, mau dibuka juga boleh, tergantung Bu Wit. Monggo Busuk. Coba tolong buka yang ada di kepala Mbak Sriwi. Nanti akan saya bantu. Kalau Mbak Sriwi itu punya tugas nggak bisa, nanti saya bantu. Keluarkan rayuannya. Itu tak ajarin oleh satu. Jangan dong kurang. Wis tak tambahin duit. Enggak, kurang ini rahasia ini juga. Sosis. Jangan. Harus ini. Besok kurang. Tak tambahin loh. Wis tak tambahin duit sosis. Yang bener loh. 3 hari. Orang pupuk seminggu pupuk. Bagaimana Busuk berhasil membuka kepala tangan Bu Wit? Bukan dong. Jangan kurang masih. Ayo coba 1000 kapan kok tak tambahin wis yo. Saya tambah. Wis tak jalan-jalan Jogja Pak kereta. Oke. Janji. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wes tulisan yo tak jak kelencer Jogja numpak kereta PP. Tepuk tangan. Ternyata Busuk berhasil merayu Bu Wit untuk membuka kepala tangannya. Terima kasih Busuk sama Bu Wit. Ternyata rayuan Busuk sangat manjur untuk membuka kepala tangan Bu Wit. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen R.
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari busuk dan bui tadi, kira-kira busuk bisa merayu buit, membuka kepalan tangan, itu busuk bisa merubah pikiran buit apa betul? Bisa. Melalui apa? Melalui bujukan, tindakan. Jadi stimulus respon dari busuk untuk mengubah buit itu berhasil melalui kata-kata, melalui tindakan. Jadi kita tidak perlu dengan kekerasan ataupun maksa orang lain untuk mengubah cara berpikir kita. Kita bisa menggunakan stimulus yang bisa dilakukan busuk dan buit tadi. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol, di mana stimulus respon yaitu realita atau kebutuhan kita semua. Sedangkan teori kontrolnya, realita atau kebutuhan itu kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon ada, saya bisa mengontrol orang lain. Di teorinya, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Di sini yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Anda, apa disiplin itu? Tuliskan di post-it ini, jenengan tempel di papan tulis. Menurut Anda, apa disiplin? Bebas jenengan mau menulis apapun. Bebas. Pengertian dari disiplin menurut versi panjenengan. Tempel di papan sendiri. Di papan. Terima kasih, Yusuf. Monggo, papan sudah selesai, boleh ditempel di papan.
Nggih, terima kasih nggih. Coba kita baca bersama-sama disiplin menurut panjenengan semua. Di sini menurut Busuk, disiplin itu merupakan sesuai dengan tata tertib. Dari Bu Eni, disiplin itu datang tepat waktu, tidak molor, tidak terlambat. Nggih, terima kasih. Dari Bu Ika, tepat waktu. Dari Bu Diva, sesuatu yang harus dilakukan tepat waktu, melakukan hal secara terus-menerus. Ini tepat waktu. Dari Bu Sinta, Bu Suci nih. Bu Sinta, nggih, Bu Suci, disiplin mengatur tingkah laku kita sesuai aturan. Nggih. Dari Bu Dewi, disiplin adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan atau norma. Nggih, terima kasih atas jawabannya. Disiplin. Apakah makna disiplin? Yaitu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini contoh menerapkan disiplin ke murid, yaitu dengan melaksanakan upacara bendera, melaksanakan piket, dan berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Gosen, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. 6, kreatif. Nah, di sini ada proyek-proyek nilai kebajikan. Nah, ada beberapa kata dari nilai kebajikan, yaitu peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Jadi di sini inilah nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam proyek-proyeknya. Selanjutnya begitu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal.
Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Tadi yang disebutkan oleh Bu Diva terkait dengan reward yang disampaikan oleh Bu Diva tadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi ternyata penghargaan yang kita berikan yang tujuannya untuk memotivasi murid itu ternyata merupakan suatu hukuman. Jika dilanjutkan, ini berdampak jika dilakukan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang, itu akan berdampak pada murid. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi pemberian penghargaan yang kita pikir itu bisa memotivasi siswa, ternyata itu merupakan hukuman bagi peserta didik, akan berdampak bagi peserta didik jika itu diterapkan pada jangka waktu yang lama. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dengan kita memberikan penghargaan itu secara tidak langsung kita akan menurunkan kualitas peserta didik kita. Kok bisa, Bu? Iya, kenapa? Karena dengan memberikan penghargaan itu akan tertanam pada diri peserta didik kita. Oh, saya bisa dapat nilai bagus, nanti dapat hadiah dari Bu Guru. Berarti kalau tidak dapat hadiah, dia tidak termotivasi untuk belajar, mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu merupakan hukuman dari jangka panjang. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, dengan penghargaan yang kita berikan, itu ternyata dapat mematikan kreativitas anak. Kenapa? Yaitu tadi, karena mereka hanya teriming-imingi dengan penghargaan yang kita berikan, bukan dari keinginan dia sendiri, dari motivasi dia sendiri. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada tindakan guru. Menurut jenengan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Dibaca satu-satu nggih, coba. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
konsekuensi. Coba kita cek deh. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini juga termasuk hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini ternyata konsekuensi. Nah, jadi dari tindakan-tindakan ini yang kita pikirkan itu konsekuensi, ternyata itu adalah hukuman. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Di hukuman itu membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di hukuman, anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman ada paksaan, di konsekuensi ada stimulus tanggapan. Di hukuman juga ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman ada konsep diri yang buruk. Di konsekuensi ada konsep diri yang baik. Di hukuman juga ada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Di konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporer. Nah, dijawab dengan asik ya, Bapak Ibu. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit kami berdiri di depan. Semoga diseminasi kami memberikan makna. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat yang lebih besar kepada panjenengan dan kepada sekolah kita masing-masing. Dan mohon maaf sekali apabila kami bertiga ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu kata di situ, belajar dengan senang, guru bijak, bikin bahagia.